Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Nasir. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai mata pelajaran IPS. Tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Kegiatan ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Nah, apa sajakah jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat? Yang bergerak di bidang apa sajakah kegiatan ekonomi masyarakat tersebut? Nah, yang pertama ada kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Adapun kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yang terdiri dari yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Adapun macam-macam kegiatan ekonomi ini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada produksi. Produksi sendiri adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan produsen. Berikut ini ada contohnya. Yang pertama ada pemilik warteg, yang kedua ada penjahit baju. Adapun macam-macam kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi sendiri adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang-orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nah, berikut contohnya dari kegiatan distribusi. Yang pertama ada agen membeli beras dari seorang petani. Kemudian agen membawa beras tersebut ke kota tujuan dan menjualnya ke para pedagang warung kelontong. Ya, contoh yang kedua, pedagang membeli buah dari petani lalu buah itu dijual kepada pedagang eceran atau toko buah kecil. Berikutnya ada pengrajin anyaman bambu langsung menjual barang produksinya kepada konsumen tanpa melalui agen. Kemudian yang keempat ada pabrik mobil menjual hasil produksinya melalui dealer di berbagai daerah. Contoh yang terakhir adalah penerbit menjual hasil cetakannya ke toko buku. Nah, adapun macam-macam kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi di sini adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Adapun contoh dari aktivitas konsumsi yang pertama ialah seorang yang membeli daging ayam untuk digunakan sebagai bahan sup atau kari. Yang kedua, seorang ibu yang membelikan baju lebaran untuk keluarganya menjelang hari raya. Nah, yang ketiga, seorang siswa yang membeli sepatu untuk digunakan saat sekolah. Nah, berikutnya ada seorang pria yang datang ke tukang cukur rambut ketika rambutnya dirasa telah gondrong. Contoh yang terakhir dari aktivitas konsumsi ini yaitu seorang karyawan yang memesan layanan transportasi online untuk berangkat bekerja. Nah, berikut ini ada beberapa jenis kegiatan ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait. Yang pertama ada bidang pertanian, yang kedua bidang peternakan, kemudian bidang perikanan, yang keempat ada bidang kehutanan, bidang pertambangan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa.
Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Nah, wilayah Indonesia berada di antara garis lintang. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia juga mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Nah, banyaknya penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Contohnya, petani padi. Nah, yang kedua ada aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia sendiri banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat dan jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Yang pertama ada peternakan unggas. Nah, peternakan unggas ini meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Nah, yang kedua ada peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Kemudian yang ketiga ada peternakan hewan besar. Hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bola untuk permainan bulu tangkis. Nah, yang ketiga ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Nah, aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal untuk menggerakkan perahunya. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Nah, aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, mas, nila, mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak yang berada di pesisir pantai.
Nah, berikutnya ada yang aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya, kayu kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tak hanya memberikan manfaat ekonomi, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan, kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Yang kelima ada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang di wilayah Indonesia. Terdapat barang tambang minyak dan gas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain tambang emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan boksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat mempengaruhi sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Nah, contoh dari barang tambang. Yang keenam ada aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri yang ada di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, bahan perlengkapan ikan, minuman dan makanan serta pupuk. Nah, yang ketujuh ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen.
Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor-impor. Nah, yang kedelapan ada aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, itulah tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Adapun materi yang singkat ini semoga kalian dapat mengerti hal apa saja yang kita ketahui mengenai kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.